Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang limit ya, limit menuju tak hingga. Ya, judulnya limit menuju tak hingga. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari limit. Jadi limit itu suatu yang terbatas ya. Terbatas artinya apa? Ada nilai-nilai sehingga fungsi tersebut tidak terdefinisi atau tidak ada nilainya ya. Uh, jadi fungsi itu kan ada X dan Y ya. X dan Y artinya kalau kita masukkan nilai X maka kita akan mempunyai fungsi terhadap nilai X tersebut ya kan. Nah, ada nilai X yang dia tidak bisa tercapai gitu ya. Nah, itu sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang bagaimana kalau X-nya itu menuju ke suatu tak hingga? Suatu tak hingga. Tak hingga itu apa ya? Tak hingga itu bisa juga diartikan sebagai bilangan yang sangat besar yang tidak terbatas, yang tidak ada batasnya, dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Artinya kita tidak tahu pasti berapa bilangan tersebut. Maka kebanyakan matematikawan mengatakan bahwa tak hingga itu bukan bilangan ya. Tak hingga itu suatu notasi yang simbolnya seperti kalian lihat di sini ya. Nah, ini yang ini simbol seperti bilangan seperti angka 8 dibalik gitu ya. Angka 8 dibalik. Nah, itu simbol dari tak hingga. Jadi tak hingga itu bukan bilangan tetapi suatu notasi yang mengatakan bahwa dia akan bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar. Tidak ada batasnya ya. Artinya dia tidak ada titik berhentinya ya, titik berhentinya. Oke. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengerjakan limit menuju tak hingga ya, limit menuju tak hingga. Oke. Nah, perhatikan ini contoh soalnya. Ini soal saya ambil dari ujian nasional ya. Soal-soal yang saya berikan saya ambil dari ujian nasional. Baik, kita langsung saja. Oke. Langkah pertama adalah ini kalian kalikan dengan tuliskan kembali 2x tambah 1. Nah, tanda kurang ini menjadi tanda tambah di sini ya. Tambah akar. Perhatikan sebelumnya adalah kurang ya. Sebelumnya itu adalah kurang. Oke. 4x kuadrat kurang 4x tambah 5. Oke. Itu. Tuliskan juga 2x tambah 1 tambah akar dari sama ya 4x kuadrat kurang 4x tambah 5. Oke. Perhatikan ya. Perbedaannya adalah di sini. Kalau di sini dia tandanya kurang, maka di sini dibuat plus ya. Di sini dibuat plus. Kenapa kita bisa boleh mengalihkan dengan sesuatu yang lain gitu ya? Padahal soalnya hanya ini gitu ya. Kenapa kita boleh mengalihkan dengan yang ini? Karena yang di sini ya, yang di sini ini yang bentuknya sangat panjang ini itu kalau dibagikan hasilnya adalah satu ya kan, karena bilangan yang sama gitu. Atas dan bawah ini pembilang dan penyebut ini sama. Jadi kita boleh saja mengalihkannya dengan ini. Artinya kita sama saja dengan mengalihkan satu gitu ya. Jadi tidak akan mengubah hasil yang di sebelah sini. Oke. Oke, kita teruskan. Nah, setelah kita kalikan, kita tuliskan notasi begini, kita kali. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kalikan seperti biasa ya, kalikan seperti biasa. Yang perlu diingat seperti ini, yang perlu diingat. Coba ini perbedaannya hanya ditanda di sini kurang ya, di sini kurang, di sini plus. Perbedaannya hanya di situ kan. Di sini kurang, sini plus. Yang lainnya sama ya kan? Ini 2x tambah 1, di sini juga 2x tambah 1. Di sini 4x kuadrat kurang 4x kurang 5. Oh, kurang 5 ternyata. Maaf. Di sini ternyata kurang 5. Ini bukan tambah 5 ya, ini bukan tambah 5. Ini adalah kurang 5. Maaf ya. Nah, sama saja 4x kuadrat kurang 4x kurang 5, 4x kuadrat kurang 4x kurang 5. Artinya sama mereka ya. Merekanya sama. Oke. Jadi ikuti saja yang ada di sini. Nah, selanjutnya adalah di sini juga ada akar, di sini ada akar ya. Oke. Selanjutnya adalah kita ingat apa namanya ya?
rumus ya, bukan rumus sih, pola ya, pola yang ada di dalam aljabar ya. Saya yakin kalian harus ingat ini ya, harus ingat pola ini. Apa polanya? Polanya adalah kalau kalian menemukan A ditambahkan dengan B, kemudian dikalikan dengan A kurang B, ya, ini polanya, akan sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Oke, ini harus diingat selalu ya. Ini harus diingat, jangan sampai lupa. A tambah B kali A kurang B akan sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Oke. Nah, coba perhatikan. Siapa A-nya pada kasus terus? Ini boleh dibalik ya, boleh A kurang B duluan, kemudian A tambah B boleh dibalik. Nah, kan ini sama ya, sama. Artinya, si A-nya adalah 2X tambah 1, si B-nya adalah akar. Ingat, akarnya ikut. Akar dari 4X kuadrat kurang 4X kurang 5. Oke, akarnya ikut ya. Maka kita teruskan sehingga kita gunakan rumus ini. Jadi kalau ini A tambah B, ini A kurang B, kemudian ini A tambah B, akan menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya, oke, kita kerjakan. Oke, berarti tuliskan lagi ya, limit. Siapa A-nya tadi? 2X tambah 1. Apa yang kita lakukan? Kita kuadratkan. Oke, kurang, ingat dikurang di sini ya. Perhatikan ini dikurang. Siapa B-nya? B-nya adalah akar dari 4X kuadrat kurang 4X kurang 5. 4X kuadrat kurang 4X kurang 5. Oke. Kemudian dia akan dikuadratkan. Ya, ingat ini kuadrat. Oke. Yang bawah tetap sama. Oke. Yang bawah masih sama. Yang itu ini 2X tambah 1, ya kan? 2X tambah 1 ditambah ya, tadi ditambah akar 4X kuadrat kurang 4X kurang 5. Oke, X-nya menuju tak hingga ya. Oke. Mohon maaf ya, batuk sedikit. Oke, kita teruskan ya. Nah, sehingga apa yang terjadi dengan kuadrat itu ya, kuadrat. Oke, kita kuadratkan seperti biasa. Artinya ini menghasilkan limit 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 2. Tambah 2 atau tambah 1? Tambah 1 ya. Tambah 1. Oke. 2X tambah 1 kuadrat jadi 4X kuadrat tambah 4X tambah 1. Dikurang, karena ini akar, kemudian dia kuadrat, akar kuadrat berarti akarnya hilang ya, akarnya hilang. Jadi tinggal 4X kuadrat kurang 4X kurang 5 ya. Oke, pakai kurung ya, Kemudian yang bawah masih sama. 2X tambah 1 tambah akar dari 4X kuadrat kurang 4X kurang 5 ya. X-nya menuju tak hingga ya. Oke. Langkah selanjutnya hampir selesai ya. Masih agak panjang sedikit ya. Oke, 4X kuadrat tambah 4X kurang tambah 1. Sehingga nanti 4X kuadrat ini dikurangkan dengan 4X kuadrat habis ya kan. Oke. 4X kurang negatif 4X. Jadinya berapa? 8X ya kan. 1 kurang negatif 5 berarti jadinya tambah 6 ya kan. Nah, yang bawah tetap yang bawah tuliskan lagi seperti biasa. Oh, limitnya mana ini? Maaf ya, mohon maaf. Limit mana? Ini ya, 2X tambah 1 tambah, ini masih tetap dituliskan ya, 4X kuadrat kurang 4X kurang
5. Oke. Masih tetap X-nya menuju tak hingga ya, X-nya menuju tak hingga. Oke. Setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah oke, perhatikan. Ini kita ini ada tanda sama dengan ya, mohon maaf. Ini tanda sama dengan, harus dibuat ya, sama dengan oke, ini sama dengan dari yang soal atas ini tadi ya. Ini setelah dikalikan. Oke. Selanjutnya, apa? Selanjutnya kita akan melihat ya. Sekarang ini kita bagi dengan X ya. Pembilang yang ini dengan penyebut yang ini kita bagi dengan X ya, kita bagi dengan X. Oke, maksudnya apa? Nah, sekarang perhatikan, ini akan saya tuliskan di sampingnya. Oke. Gitu ya. Nah, ini akan kita teruskan ke sini. Oke, kita teruskan ke sini ya. Nah, sekarang kita akan teruskan, kita bagi dengan X ya. Kalau ini kita bagi dengan X, ini kita bagi dengan X, maka nanti hasilnya adalah, sekarang saya zoom dulu 100%. Biar cukup besar ya. Oke. Berarti jadinya adalah limit tadi berapa? Ya. 8x tambah 6 berarti di 8x tambah 6 dibagi ya, 8x tambah 6, limit 8x tambah 6, oke, ini dibagi dengan X, kemudian bagi lagi, tuliskan yang bawahnya ya. Yang bawahnya tadi adalah berapa tadi? 2x tambah 1, kemudian ditambah dengan akar dari 4x kuadrat kurang 4x kurang 5 ya. Oke. Ini posisi limitnya kejauhan ya. Oke. Tuliskan di tengah-tengah ya, limit. Oke. Ini juga dibagi dengan X. Oke, kita lihat tujuan kita apa, kenapa dibagi dengan X ya. Tujuan kita apa, kenapa dibagi dengan X. Ini ada sama dengan sini ya. Oke. Nah, sekarang apa akibatnya kalau dibagi dengan X? Perhatikan ya. Berarti nanti 8x per x yang ini akan habis. Kemudian ini nanti tinggal 6 per x ya. Kita buat sama dengan, jadi 8x per x itu habis, berarti tinggal 8, kemudian ditambah 6 per x dibagi, ini limit ya, dibagi dengan, nah ini juga sama, nanti yang bersisa adalah 2 ditambah 1 per x, yang ini ya, kemudian ditambah, nah x-nya ini yang sebelah sini, x akan masuk ke dalam akar sini ya, akar situ. Akibatnya apa? Akibatnya adalah jadinya akar dari, nah karena x masuk ke dalam akar itu jadi x kuadrat, maka ini jadi 4, kemudian dikurang 4 per x. Ingat ya, karena tadi dia x kuadrat, kemudian dikurang 5 per x kuadrat. Oke. X-nya menuju tak hingga. Oke. Nah, kita teruskan. Sudah? Langkah selanjutnya adalah kalau X-nya kita gantikan dengan tak hingga. X-nya kita gantikan dengan tak hingga ya. X-nya digantikan dengan tak hingga. Berarti ini sama dengan
6 dibagi tak hingga. Tak hingga tadi sesuatu yang sangat besar sekali, tidak ada berhentinya dia. Maka kalau bilangan 6 dibagi dengan sesuatu yang sangat besar, bilangan 6 dibagi dengan sesuatu yang sangat besar, maka hasilnya bagaimana? Hasilnya ya pasti tinggal 0, ya kan? 6 dibagi yang sangat besar, hasilnya pasti 0. Oke. Nah, yang ini juga 2 ditambah 1 per X. 1 per X. Berarti 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar. Berarti dia 0 juga, ya kan? Tambah. Nah, untuk yang ini. 4 dibagi. Berarti 0 juga, ya kan? 0 juga. Oke. Ini akar. Yang 4 di sini masih. Ini jadi 0. Kemudian ini jadi 0. Oke. Sehingga yang pembilangnya jadi 8 per yang ini 2 ditambah akar 4. Akar 4 adalah 2. Oke. Sehingga sama dengan 8 per 4, ya kan? 8 per 4 sama dengan 2. Oke. Jadi memang ini cukup panjang ya. Cukup panjang untuk menjelaskan tentang limit menuju tak hingga ya. Limit menuju tak hingga. Tapi tidak usah khawatir. Pelan-pelan diikuti video ini. Pelan-pelan diikuti penjelasan ini. Kalau ada yang tidak mengerti terlalu cepat, di back saja ya, di previous ya, kembali ke sebelumnya, lihat, di stop, di pause, kemudian pahami mana yang belum mengerti, gitu ya. Seperti biasa, kalau kalian tidak paham, tuliskan pertanyaan kalian, berikan ke operator ya yang menjalankan video ini. Oke. Jadi itu tentang limit menuju tak hingga ya, limit menuju tak hingga. Oke, mungkin agak terlihat agak susah ya, tapi saya yakin kalian pasti bisa memahaminya ya. Saya yakin kalian pasti bisa memahaminya, insya Allah. Kalau kalian berusaha, Allah akan memudahkan jalan-jalan kita menuju kebaikan ya. Amin, mudah-mudahan. Oke. Hari ini kalian pahami dengan benar satu soal ini. Saya akan berikan satu soal lagi ya, satu soal tambahan lagi. Masih limit menuju tak hingga ya, biar kita semakin mengasah diri untuk memahami limit menuju tak hingga. Oke, terima kasih.